Melihat eh, eh, pemain apa, saya udah pernah waktu saya diomongin, saya bilang saya mau sepak bola yang bersih dan berprestasi. Saya mau targetnya 100 besar sejak awal loh. Hari ini baru 132, 134. Ya, semua nulis. Wah, loncatan tertinggi. Ya so what, belum 100 gitu. Kadang-kadang enggak, belum lah. Targetnya kan 100. Ini hal yang sangat realistis ya, maksudnya kita melihat bagaimana kekuatan Jepang, Australia, Arab Saudi, ya kita juga berkaca dengan kekuatan kita juga. Dan saat ini ya memang banyak seperti pengamat Amerika ya, kemudian pengamat kita pun juga mengatakan kalaupun Indonesia lolos di 2026 ini adalah prestasi yang sangat membanggakan. Tetapi ya ini ada tapinya, jika memang tidak lolos ya ini memang bukan target jangka panjang Sintayong. Nah ini yang perlu saya tekankan. Saya akan membahas ini, sangat seru menurut saya konten kali ini, karena ini membahasnya ini menurut saya lebih ke ekspektasi kita mengenai Sintayong dan timnas Indonesia di ronde ketiga ini. Jangan lupa untuk bangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kita langsung lanjutkan lagi mengenai pembahasan tadi ya, mengenai ekspektasi. Ya, mengapa demikian? Karena gini teman-teman, kalau dilihat memang kekuatan kita saat ini semakin bagus ya, dengan adanya Tom Haye, Ragnar Oratmangun, kemudian Jay Ijaz ya, kemudian Sandy Walsh ya, kemudian juga nanti akan ditambah oleh Martin Paes ya. Itu menurut saya kekuatan yang sangat luar biasa. Tetapi apakah timnas Indonesia memang harus instan ya untuk bisa mengalahkan Australia, Jepang ya, dan juga Arab Saudi, ataupun mungkin nanti bisa saja terpleset ketika melawan China ataupun Bahrain. Itu tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Perang strategi, perang mental, adu taktik dan lain sebagainya. Faktor non teknis di luar lapangan ya seperti tekanan supporter dan lain sebagainya itu juga sangat berpengaruh. Jadi di sini kalau ya PSSI sudah mengeluarkan target ya atau tujuan mengontrak Sintayong itu adalah untuk mengangkat ya peringkat Indonesia masuk ke 100 FIFA, itu adalah target saat ini ya yang dibebankan kepada Sintayong. Ya, tetapi untuk target timnas Indonesia ya lolos di Piala Dunia itu adalah jangka panjang, bukan ditargetkan kepada Sintayong untuk 2026 ini. Nah, ini artinya agar kita semua paham teman-teman ya, agar kita semuanya jelas bahwa jangan sampai kita berekspektasi bahwa jika tidak lolos di Piala Dunia 2026 ya, kita menyalahkan pemain dan juga pelatih ya. Itu jangan sampai. Evaluasi itu tetap ada. Bagaimana arahan yang dilakukan oleh PSSI, kemudian juga BTN, walaupun sekarang belum ada dirtek, itu akan ada beberapa evaluasi dari kinerja tim, pelatih, itu pasti ada. Tetapi yang jelas, kita jangan sampailah di sini menyalahkan Sintayong jika memang nanti gagal. Ya karena di awal PSSI menjelaskan target dan tujuan, serta Sintayong juga sudah menjelaskan target dirinya di ronde ketiga ini. Nah, seperti itu. Nah, lantas bagaimana Bang jika Sintayong tidak memiliki target untuk 2026 ini? Yang jelas kan Sintayong sudah mengatakan dia ingin di peringkat 3 atau 4. Ya, hanya realistisnya kalau kita memang tidak bisa bersaing ya saat, artinya ya kalau memang kita tidak bisa bersaing ya melawan Australia, kemudian Arab Saudi ataupun Jepang, ya kita diusahakan menjadi peringkat 4 ya. Dan peringkat 4 pun kita juga tidak gugur semerta-merta ya. Nantinya di ronde ketiga ini ya kita masih akan dibagi di ronde selanjutnya, yang di situ nanti akan ada 3 tim yang peringkat pertama ya itu akan langsung otomatis masuk di Piala Dunia, dan peringkat kedua ya atau peringkat runner up-nya akan ya diuji atau diundi melawan federasi lain ya, di konfederasi lain seperti CONCACAF dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi seperti playoff saat Indonesia melawan Guinea kemarin.
di Olimpiade Paris. Nah, kita masih memiliki kesempatan di situ. Jadi dengan segala upaya yang dilakukan oleh PSSI saat ini ya, dengan menambah kekuatan ya, menguatkan para pemain untuk bisa komunikasi intens di dalam lapangan ya, chemistry itu agar segera terbangun. Nah, itu yang saat ini diupayakan oleh Sintayong dan juga PSSI. Dan wajar jika saat ini skuad timnas Indonesia relatif muda, kemudian pengalamannya juga baru didapat ketika di Piala Asia kemarin, baik Piala Asia U23 ataupun senior dan juga kualifikasi Piala Dunia hingga di fase ronde ketiga ini, itu adalah pengalaman mereka. Tetapi kalau dilihat juga bahwa untuk 2030, jika para pemain ini semakin matang bersama timnas dan juga klub, ditambah lagi komunikasi yang kuat bersama pelatih karena Sintayong sudah mengenal bagaimana gaya pola permainan setiap individu, ya menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus. Jadi jika pun nanti kita tidak lolos di 2026, saya sangat yakin sekali dengan kekuatan yang saat ini ada ya, ya mungkin nanti bisa juga ditambah seperti oleh Romeni, Kevin Dix, ya Mes Hilgers dan lain sebagainya. Dengan beriringnya waktu, para pemain itu pasti akan bergabung ya dengan kekuatan timnas Indonesia yang semakin berkembang. Jika semuanya sudah bersatu padu ini, ya saya sangat yakin sekali 2030 ya, Piala Dunia 2030 itu bisa kita pegang. Setidaknya sekarang kita sudah melihat bagaimana Indonesia di kawasan Asia Tenggara, kemudian Asia itu sudah mulai diperhitungkan. Ini bukan saya yang berbicara, tetapi para pelatih-pelatih seperti pelatih Australia, Graham Arnold ya, kemudian pelatih Jepang ya, Hajime Moriyasu ya, dan juga beberapa pelatih lainnya. Itu sudah mengakui bahwa Indonesia ini sangat sulit ya untuk dilawan karena memang di sini bukan hanya permainan taktik saja ya, tetapi Indonesia di sini akan bermain bagaimana chemistry yang akan dibangun. Dan menurut saya dari event ke event ya, timnas Indonesia asuhan Sintayong ini sudah melakukan beberapa perbaikan. Dan kita hanya tinggal mendukung bagaimana ke depannya timnas Indonesia. Saya sangat yakin sekali dengan target jangka panjang ya yang sudah dilakukan oleh PSSI, kemudian diteruskan oleh Sintayong dan juga kerjasama tim oleh semua pemain. Saya sangat yakin sekali ya timnas Indonesia akan tampil baik di 2026 dan target otomatis ya untuk bisa lolos di 2030 itu akan tercapai. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan target jangka panjang PSSI dan juga ekspektasi kalian? Apakah kalian tetap memiliki ekspektasi 2026 ini lolos Piala Dunia? Ataukah memang harus bersabar di 2030? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.